Perkenalkan, nama saya Safia Azara. Saya Prodi Hubungan Internasional. Oke, hari ini kita akan bahas sebuah topik yang saya rasa ini tuh sangat relevan, bahkan sangat mendesak sekali untuk kita pahami bersama di era ini. Topik tersebut adalah teknologi dan transformasi digital, yang dimana saya akan menjelaskan di sini yaitu peluang, dampak, serta tantangan untuk negara Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan ingin memulai dari sebuah fakta yang mungkin akan membuat Anda berhenti sejenak lalu berpikir. Oke, dalam 60 detik, ya 60 detik saja, yang terjadi di internet saat ini adalah lebih dari 6 jam pencaharian internet dilakukan di Google, lebih dari 500 jam video diunggah ke YouTube, dan lebih dari 300.000 transaksi digital terjadi di seluruh penjuru dunia. Kita hidup di dalam media yang dimana mesin itu tidak pernah berhenti. Oke, di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu meluruskan satu kesalahpahaman yang sangat umum terjadi. Banyak orang mengira bahwa transformasi digital berarti mengganti semua hal manual dengan aplikasi atau membeli perangkat teknologi terbaru. Itu tidak salah, tapi itu hanya kuliah saja. Oke, transformasi digital secara akademis didefinisikan sebagai perubahan mendasar pada cara organisasi, individu, dan masyarakat beroperasi yang didorong oleh integrasi teknologi digital ke dalam seluruh aspek kehidupan. Kunci dari definisi ini ada pada 3 elemen yang harus berjalan bersama-sama. Yang pertama adalah orang, yaitu kemauan dan kemampuan sumber daya manusia untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Yang kedua adalah proses. Bagaimana cara kita mendesain ulang agar lebih efisien, lebih cepat, dan berbasis data. Dan yang ketiga adalah teknologi sebagai alat dan platform yang memungkinkan semua perubahan itu terjadi. Oke, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Apa yang sebenarnya menggerakkan transformasi digital di seluruh dunia saat ini? Jawabannya ada pada 4 pilar teknologi utama yang perlu Anda ketahui. Nah, pilar pertama, cloud computing atau komputasi awan. Bayangkan dulu, sebuah perusahaan harus memiliki ruangan penuh servis fisik yang mahal, besar, dan butuh perawatan intensif. Sekarang, semua itu bisa dipindahkan ke awan, disimpan di server raksasa, dan bisa diakses dari mana saja, kapan saja, hanya dengan koneksi internet. Contohnya, yang sudah sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu Google Drive, Microsoft 365, layanan streaming, musik dan video, itu semua adalah produk dari cloud computing. Bagi bisnis, ini berarti penghematan biaya terinfrastruktur yang sangat signifikan. Pilar kedua, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. AI adalah kemampuan mesin untuk meniru fungsi kognitif manusia, belajar dari pengalaman, mengenal pola, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data. Yang menarik nih dari AI, sudah bekerja di sekitar kita tanpa kita sadari sebetulnya. Ketika Netflix merekomendasikan film yang kebetulan cocok dengan selera kita, terus itulah AI. Ketika email Anda otomatis memfilter spam, itu AI. Ketika Google Maps memprediksi kemacetan dan menyarankan rute alternatif, itu juga AI. Dan dengan kemunculan AI generatif seperti yang berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini, dimensi pemanfaatan AI telah memasuki babak yang jauh lebih luas dari kompleks. Pilar ketiga, Internet of Things atau LOT. LOT adalah konsep di mana objek-objek fisik di sekitar kita, mulai dari lampu rumah, kulkas, alat kesehatan, kendaraan, hingga infrastruktur kota, dilengkapi dengan sensor dan terhubung ke internet, sehingga bisa mengubah
inilah Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis volume data yang luar biasa besar. Ini untuk menghasilkan wawasan yang berharga. Data dalam era ini sering disebut sebagai minyak baru peradaban. Pemerintah menggunakan Big Data untuk merencanakan kebijakan politik. Perusahaan menggunakannya untuk memahami perilaku konsumen dengan sangat presisi. Institusi kesehatan menggunakannya untuk memprediksi dan mencegah wabah penyakit. Keempat pilar ini bukan entitas yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling terhubung dan memperkuat satu sama lain, membentuk ekosistem yang mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Oke, bagaimana transformasi digital benar-benar berdampak di Indonesia? Contoh nyatanya di Indonesia dalam sektor pendidikan. Dulu, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh lokasi, yang dimana di satu sisi, siswa di Jakarta memiliki akses ke guru kualitas, fasilitas lengkap, dan bahan ajar yang terbaik. Sementara, siswa di daerah terpencil harus puas dengan keterbatasan yang ada, dan kesenjangan itu nyata dan lebar. Kini, dengan platform edukasi digital, tembok geografis itu perlahan mulai runtuh. Seorang anak di pedalaman Kalimantan dapat belajar matematika dari pengajar terbaik yang sama dengan yang diakses oleh siswa yang ada di kota besar. Pandemi COVID-19 meski membawa dampak yang sangat berat secara paradoks, juga menjadi akselerator bagi adopsi pembelajaran digital di seluruh Indonesia. Selanjutnya, di sektor kesehatan, Indonesia memiliki tantangan besar dalam distribusi tenaga medis. Dokter spesialis terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara kebutuhan ada di seluruh pelosok negeri. Telemedicine hadir sebagai jembatan. Dengan platform kesehatan digital, warga di daerah terpencil kini dapat berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis tanpa harus menempuh perjalanan berjam-jam yang melelahkan dan mahal. Lebih dari itu, teknologi AI kini mulai digunakan untuk membantu diagnosis penyakit melalui analisis citra medis. Sebuah terobosan yang berpotensi menyelamatkan jutaan nyawa, khususnya di daerah yang kekurangan tenaga medis ahli. Oke, selanjutnya di sektor ekonomi, khususnya di UMKM. Di UMKM ini adalah dampak yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat luas. UMKM yang dahulunya hanya mampu menjangkau pelanggan di lingkungan sekitarnya, kini berkat ekosistem marketplace digital bisa menjual produknya ke seluruh penjuru Indonesia
dunia kerja. Otomasi dan kecerdasan buatan akan mentransformasi bahkan menghilangkan jutaan jenis pekerjaan yang saat ini masih eksis. Ini bukan skenario fiksi ilmiah, ini adalah proyeksi yang sudah disampaikan oleh berbagai lembaga riset global termuka seperti McKinsey, World Economic Forum, dan OECD. Namun saya ingin menekankan, ini bukan alasan untuk pesimis. Setiap revolusi industri dalam sejarah umat manusia selalu melahirkan jenis-jenis pekerjaan baru yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Yang paling penting adalah apakah sistem pendidikan kita, apakah kita sebagai individu siap untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kemampuan. Di sini kita sudah menelusuri bersama dari apa itu transformasi digital, 4 pilar teknologi yang menggerakkannya, dampak nyatanya di Indonesia, hingga tantangan-tantangan yang tidak boleh kita abaikan. Satu hal yang saya harap bisa kita bawa pulang dari video ini adalah kesadaran bahwa transformasi digital bukan pilihan. Ini adalah keniscayaan. Yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita meresponnya. Mulailah dari hal-hal yang konkret. Pelajari satu keterampilan digital baru dalam minggu ini. Gunakan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Bantu orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki akses atau pemahaman tentang literasi digital. Dan izinkan saya menutup dengan satu gagasan yang selalu saya